Pak Gandhi, saya yakin Bapak pasti mengkonsumsi multivitamin, bukan? Dan multivitamin apa saja yang Bapak biasa minum? Sambil tersenyum, saya menjawabnya. Saya tidak mengkonsumsi vitamin atau berbagai macam suplemen apapun. Lalu beliau berkata, "Loh, Pak, kok bisa ya? Bukankah semakin bertambah usia, justru kita semakin membutuhkan banyak vitamin-vitamin ya, Pak?" Halo sahabat-sahabatku semua, ketemu lagi di channel Sehat Sampai Tua bersama saya, Gandhi Budiman. Di channel ini saya ingin berbagi inspirasi, edukasi, dan pengalaman pribadi saya agar kita semua dapat menjalani usia yang semakin bertambah dengan tetap sehat sampai tua. Di salah satu sesi pre-retirement workshop yang saya bawakan pada saat coffee break, ada satu orang bapak yang usianya sekitar 50 tahunan. Beliau menghampiri saya di saat saya sedang menyeduh kopi. Pada saat itu sang bapak bertanya, "Pak Gandhi, saya yakin Bapak pasti mengkonsumsi multivitamin, bukan? Dan multivitamin apa saja yang Bapak biasa minum agar saya bisa menirunya?" Sambil tersenyum, saya menjawabnya. Saya tidak mengkonsumsi vitamin atau berbagai macam suplemen apapun. Saya melihat wajah beliau berubah. Beliau terlihat cukup kaget. Lalu beliau berkata, "Loh, Pak, kok bisa ya? Bukankah semakin bertambah usia, justru kita semakin membutuhkan banyak vitamin-vitamin ya, Pak?" Dan menariknya, pemikiran beliau ini dulu juga adalah merupakan pemikiran saya juga. Saya juga pernah berpikir kalau usia semakin bertambah, maka solusi agar tetap sehat adalah dengan menambah berbagai macam multivitamin dan berbagai macam suplemen-suplemen kesehatan. Tetapi semakin saya belajar, semakin saya memahami bagaimana tubuh ini bekerja, saya menemukan sesuatu yang mengubah cara pandang saya terhadap kesehatan. Ini disclaimer ya, sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin menyampaikan bahwa saya bukan dokter dan juga bukan ahli gizi. Saya adalah seorang engineer yang selama lebih dari 31 tahun bekerja di berbagai industri internasional. Selama perjalanan karir saya terbiasa mengambil berbagai keputusan-keputusan berdasarkan data, fakta, serta referensi yang dapat dipercaya. Nah, prinsip yang sama saya gunakan juga ketika mempelajari kesehatan untuk diri saya sendiri. Apa yang saya bagikan di channel ini merupakan pengalaman pribadi dari apa yang saya lakukan, ditambah berbagai referensi kesehatan yang terpercaya tentunya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama atau part 1. Mengapa begitu banyak orang menganggap vitamin sebagai solusi utama? Jika kita perhatikan, saat seseorang mulai memasuki usia 50 tahunan ke atas, ada satu pemikiran yang sering muncul ketika tubuh mulai terasa berbeda, lebih mudah lelah, stamina tidak seperti dulu lagi, atau mulai muncul berbagai macam keluhan-keluhan kecil. Ini agak umum ya. Banyak dari kita yang mulai berpikir, mungkin ya saya sudah waktunya perlu konsumsi banyak multivitamin. Dan sebenarnya saya sangat memahami pemikiran tersebut. Karena dulu saya juga pernah berpikir hal yang sama. Nah,
kita hidup di zaman sekarang ini di mana informasi tentang berbagai macam vitamin dan suplemen sangat mudah ditemukan. Kita mendapati begitu banyak produk yang menawarkan berbagai manfaat. Mulai dari kapsul yang menjaga daya tahan tubuh. Ada juga yang menawarkan membantu meningkatkan energi, mendukung kesehatan tulang, membantu menjaga tubuh agar tetap fit, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah vitamin harus menjadi fondasi utama kesehatan kita? Karena semakin saya belajar, saya menemukan bahwa menjaga kesehatan setelah usia 50 tahunan bukan hanya tentang vitamin apa yang kita konsumsi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga tubuh kita setiap harinya. Kita masuk ke bagian kedua atau part 2. Saya akan berbicara fondasi kesehatan setelah usia 50 tahunan. Semakin saya banyak belajar, maka saya menyadari satu hal, bahwa ketika usia bertambah, tubuh kita bukannya menjadi rusak, tapi tubuh kita secara alami mulai mengalami berbagai perubahan. Oleh karena itu, kekuatan mulai menurun, kekuatan otot mulai berkurang, keseimbangan tidak sebaik dulu lagi. Dan nyatanya tubuh ini membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih kembali. Oleh karena itu, yang paling penting bukan hanya menambah sesuatu yang dari luar yang kita konsumsi, termasuk mengkonsumsi berbagai vitamin, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga apa yang kita sudah miliki. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana cara menjaganya? Yang pertama nasihat saya adalah marilah kita harus tetap banyak bergerak. Saya berusaha menjaga tubuh ini dengan tetap aktif dan bergerak. Tentunya tidak harus selalu dengan olahraga berat, tetapi tubuh memang diciptakan untuk terus bergerak. Semakin sering tubuh ini digunakan secara aktif, maka semakin lama kita dapat mempertahankan kemampuannya. Artinya pada saat kita tidak gunakan, maka selalu akan terjadi kelesuan, keloyoan, dan akhirnya kekuatan itu menjadi hilang. Hal kedua yang saya tidak habis-habisnya memberikan nasihat adalah kita harus menjaga otot kita. Nah, kalau sahabat-sahabatku mengikuti beberapa video saya sebelumnya, seperti juga salah satunya ini dan juga yang ini, silakan tonton nanti. Saya sering berbicara tentang otot karena saya percaya musuh terbesar kita pada saat usia bertambah bukan hanya angka usia yang tercantum di KTP, tetapi ketika kita mulai kehilangan masa otot. Nah, itulah sebabnya mengapa saya masih rutin melakukan berbagai latihan. Tentu bukan supaya terlihat badan saya kekar ya, dan juga bukan supaya terlihat lebih awet muda, tetapi supaya saya tetap mampu melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan tetap mandiri sampai usia lanjut. Hal ketiga, kita harus menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita. Yang masuk mulut semua melalui kontrol kita kan. Kita bisa memilihnya, kita mengatakan saya mau makan ini, dan kita bisa memilihnya saya menolak tidak mau makan sesuatu. Saya memakan makanan dengan protein yang cukup, sayur-sayuran, buah-buahan, dan saya minum air putih atau fresh water dengan volume yang cukup. Nah, semua yang saya katakan itu terdengar sangat sederhana, bukan? Tetapi justru kebiasaan-kebiasaan sederhana inilah yang setiap hari membangun tubuh kita. Kita makan, targetnya bukan hanya menjadi kenyang tentunya. Tetapi makanan adalah bahan baku yang digunakan tubuh untuk menjaga dan membangun dirinya. Ya, sama dengan mobil atau motor yang Anda pakai, tentu menggunakan BBM, dan kita mencari BBM yang tepat buat mobil Anda kan.
nggak bisa sembarangan. Hal keempat adalah tidur yang cukup. Dulu saya menganggap tidur hanya sekedar istirahat saja. Tetapi makin saya belajar, maka sekarang saya makin menyadari saat kita tidur, tubuh ini sedang bekerja melakukan berbagai proses pemulihan loh. Pemulihan sel. Itulah sebabnya saya juga berusaha menjaga kualitas tidur. Ini sangat penting. Nah, kembali ke topik utama yaitu tentang vitamin ya. Apakah vitamin dan berbagai suplemen sama sekali tidak diperlukan? Dan apakah saya menyarankan semua orang berhenti minum vitamin? Tentu saja tidak. Vitamin dan suplemen tentu saja dapat memiliki peran tertentu, terutama apabila memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana tubuh memerlukannya atau karena direkomendasikan oleh dokter ahli atau seorang profesional kesehatan. Ya, kita ikutin untuk minum vitamin, minum suplemen tertentu. Tetapi kembali lagi, saya pribadi saya tidak ingin bergantung kepada pil atau kapsul untuk membangun kesehatan saya. Karena fondasi kesehatan tetap berasal dari berbagai kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya. Nah, seperti biasanya, saya memiliki satu golden sentence. Golden sentence hari ini adalah jangan mencari pil atau kapsul untuk menggantikan kebiasaan yang seharusnya kita bangun. Saya usianya saat ini hampir 67 tahun. Saya memilih untuk fokus kepada fondasi kesehatan. Saya menjaga makanan yang saya konsumsi. Saya memastikan tubuh ini tetap bergerak setiap hari. Saya sangat aktif loh. Saya rutin melakukan berbagai latihan-latihan untuk menjaga otot saya. Saya menjaga waktu tidur dan tidak kalah penting saya sangat menjaga agar selalu berpikiran positif dan tidak overthinking. Nah, dalam hal ini bukan berarti saya ingin melawan usia, tetapi karena saya ingin menikmati hidup dengan tubuh yang tetap mampu mendukung saya sampai hari tua, agar saya bisa menikmati hari tua saya bersama dengan keluarga, masih bisa traveling long distance, terbang yang cukup jauh, bisa 20 jam lebih, tanpa harus capek, tanpa jet lag berlebihan, dan ini menunjukkan kalau sehat dan bugar. Nah, sahabat-sahabatku semua, saat ini saya ingin bertanya, menurut pengalaman Bapak dan Ibu, apa tantangan terbesar Anda dalam menjaga kesehatan saat usianya sudah 50 tahunan lebih? Apakah menjaga makanan atau bagaimana memilih olahraga atau menjaga konsistensinya? Nah, tulis pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar ya. Saya akan selalu melihat, menjawabnya, meresponnya, dan seringkali saya membuat video-video baru dari apa yang Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali ketemu dengan saya di channel Sehat Sampai Tua, janganlah ragu-ragu, segera klik subscribe ya, agar Anda tidak ketinggalan dari berbagai macam rilis edisi-edisi yang diterbitkan secara reguler. Dan juga jika video ini memberi manfaat, silakan Bapak Ibu klik like, dan sangat berterima kasih jika share ke WhatsApp atau grup-grup yang ada di handphone masing-masing. Menjadi tua adalah sesuatu yang tidak bisa kita cegah. Tetapi memiliki tubuh yang sehat dan kuat dan mandiri adalah sesuatu yang bisa kita perjuangkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun setiap harinya. Saya Gandhi Budiman, seorang trainer certified leadership coach yang banyak mengajar di topik pre-retirement preparation di banyak perusahaan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam saya, sehat sampai tua.